Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, nafsu makan anak sering menjadi kekhawatiran orang tua, terutama ketika anak lebih sering menolak makan ataupun hanya memilih makanan tertentu. Bagi orang tua yang sering mengalami ini, ada tips untuk meningkatkan nafsu makan anak tanpa harus ada paksaan. Simak informasi berikut ini. Makan merupakan kebutuhan dasar bagi tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi, terlebih bagi anak-anak. Makan memainkan peran penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Namun, ada kalanya nafsu makan akan menurun karena berbagai alasan seperti sakit, proses pemulihan, atau pola makan yang tidak teratur. Nafsu makan didefinisikan sebagai perpaduan antara keinginan dan sensasi tubuh yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan atau minuman. Sehingga menurunnya nafsu makan pada anak dapat menjadikan anak susah makan. Kondisi tersebut secara langsung dapat berdampak pada pertumbuhan anak yang lebih lambat dari sebelumnya. Untuk meningkatkan nafsu makan anak sebenarnya bukan masalah yang sulit selama orang tua memiliki pengetahuan yang tepat dan menerapkan pola makan yang konsisten. Dokter spesialis anak, konsultan nutrisi dan penyakit metabolik, Profesor Dr. Aida Juliati Baso, SPAK SPGK, memaparkan beberapa tips praktis untuk membantu anak kembali bernafsu makan. Menurutnya, dengan mengatur jadwal makan dan snack yang teratur per 2 jam, menjadikan anak akan terbiasa dan mulai lapar sesuai jadwal. ASI eksklusif dulu 6 bulan ya, setelah 6 bulan kan MPASI. Nah pada saat mulai 6 bulan ini, pada saat mulai kita MPASI, nah tolonglah kita buatkan jadwal makan. Jadwal makan itu teratur, jadi setiap 2 jam dia makan. Jadi jam 6, jam 8, jam 10 gitu ya. Jadi misalnya ASI jam 6 ya, kemudian makan pagi jam 8, kemudian jam 10 snacknya ya. Jadi dia akan menuju ke 3 kali makan besar, 2 kali snack. Seperti itu, sisanya ASI. Jadi kalau kita memberi makan seorang anak setiap 2 jam, setiap hari ya, lama-lama dia juga lapar setiap 2 jam. Jadi di situ kuncinya. Jadi tidak ada vitamin ya. Ya, seperti itu. Vitaminnya itu dari makanan sebetulnya yang kita berikan. Ya, jadi kuncinya adalah membuat jadwal yang teratur. Itu yang pertama. Ini food rule-nya seperti itu. Ya, jadi ada jadwal setiap 2 jam makan, lama-lama setiap 2 jam juga lapar. Jadi bukan ibu yang buru anaknya, tapi anak buru ibunya karena lapar. Jadwal makan yang teratur adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh orang tua. Selanjutnya, memperhatikan beberapa aturan penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik anak selama proses makan. Dijelaskan Prof. Aida, di proses ini agar melibatkan anak dalam menentukan makanan yang ingin dikonsumsi. Dengan cara ini, anak dapat merasa lebih terlibat dan antusias untuk makan. Nah, makanya aturannya adalah yang pertama tidak boleh memaksa anak makan. Itu dulu yang pertama. Jangan memaksa ya. Yang kedua adalah waktu makan setengah jam. Jadi kalau dia makan misalnya 1-2 suap saja, habis setengah jam berhenti makan. Tidak usah lagi, dia berarti tidak mau itu. Ya. Yang ketiga adalah tidak boleh ada distraksi kalau makan. Jadi misalnya ya, kalau misalnya duduk seorang anak itu kita biasakan duduk di meja makan ya pada saat makan. Jadi semua orang rumah juga duduk di meja makan. Anak akan lihat, oh kok makan duduk di sini kayak gitu. Nah pada saat makan tidak boleh ada distraksi, artinya tidak bermain dan tidak menonton misalnya. Ya seperti itu. Jadi seorang anak merasa bahwa makan inilah kegiatan yang utama. Kalau kita kasih permainan, kita kasih menonton misalnya HP misalnya, ya biasanya akan bilang, oh ini yang utama nih, makan selingan kayak gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini memang tidak bisa satu hari kita langsung mau besoknya terjadi, tidak bisa. Butuh waktu. Jadi kadang kami itu suruh kembali setiap 2 minggu. Dilihat karena minimal 2 minggu kebiasaan ini baru bisa terbentuk ya seperti itu. Nah, ya, jadi pada saat itu yang keempat ini adalah setelah tidak ada distraksi, yang keempat adalah tolong kok anak yang sudah bisa bicara, tolong tanya mau makan apa. Supaya anaknya mau makan ya. Dan kita juga bisa memperhatikan bahwa ada beberapa makanan ya, kalau kita berikan makanan itu dia cepat habis. Nah, itu berarti dia suka. Ya, kalau dia lama sekali habis berarti dia tidak suka ini makanannya ya, seperti itu. Ya, itu mungkin bisa kita lihat.
dan meningkatkan nafsu makan, ya dari situ kita bisa memberikan macam-macam makanan, ya kita menawari macam-macam makanan. Dari situ kita bisa lihat, oh dia suka yang ini, oh dia tidak suka yang ini. Proses makan ini memang orang tua yang harus membentuk seorang anak. Orang tua yang membiasakan, karena seorang anak itu kan melihat orang tuanya itulah yang ideal. Jadi kalau orang tuanya kebiasaannya tidak bagus, berarti anaknya juga akan tidak bagus. Jadi orang tua ini harus bagus, ya pengetahuan yang bagus, ya seperti itu, supaya anaknya akan ikut kebiasaan orang tua yang bagus itu. Ya seperti itu. Tapi untuk yang nafsu makan itu saya rasa dengan jadwal makan yang tiap 2 jam, jadi lama-lama kebiasaannya dia lama-lama tiap 2 jam dia lapar. Prof. Aida menambahkan, kebiasaan makan yang baik tidak akan terbentuk dalam waktu singkat. Menurutnya, konsistensi orang tua dalam membuat jadwal dan menciptakan suasana makan yang menyenangkan akan membantu anak untuk membangun kebiasaan makan yang sehat. Dengan pola makan yang konsisten dan tanpa paksaan, nafsu makan anak dapat meningkat secara alami, tanpa harus bergantung pada suplemen atau vitamin tambahan. Adiputri Najwa, Unhas TV. Pemirsa, meski bermain game itu mengasyikkan, namun ada risiko cedera yang muncul akibat postur tubuh yang salah dan waktu bermain yang berlebihan. Namun cedera itu dapat dihindari dengan cara yang mudah. Berikut informasinya. Bermain game sudah menjadi bagian dari gaya hidup, baik untuk hiburan maupun profesi e-sport yang semakin berkembang. Namun resiko kesehatan yang dihadapi oleh pemain game seringkali diabaikan. Postur tubuh yang buruk, penggunaan peralatan yang tidak sesuai, dan waktu bermain yang terlalu panjang dapat memicu masalah seperti tertindis atau peradangan tendon, nyeri otot, dan kelelahan fisik. Menurut Ketua Program Studi Profesi Fisioterapi Fakultas Keperawatan Unhas, Irianto SVT Fisio MKes, bermain game dengan postur yang buruk dapat menyebabkan beban berlebih pada otot dan sendi. Hal ini berdampak langsung pada tendon, jaringan penghubung otot, dan tulang. Harus cukup diperhatikan bahwa jangan sampai nanti teman-teman bermain game tidak hanya sebagai pengisi waktu luang, ternyata berdampak kesehatan kayak gitu. Yang seharusnya kan bermain game itu ya untuk mengisi waktu kosong, artinya sesuatu yang tidak juga memberikan efek negatif pada tubuh. Jadi jangan sampai niatnya hanya sekedar iseng, tahu-tahu malah berdampak buruk sama kesehatan seperti itu. Jadi kami tidak melarang untuk bermain game, namun tadi memperhatikan posisinya, posturnya, terus dari durasi waktu bermainnya, dalam artian tidak juga dilarang bermain dalam waktu yang panjang, namun diselingi di dalam aktivitasnya itu diselingi dengan gerakan-gerakan ringan, dalam hal ini stretching, sehingga tadi otot-otot yang mengalami posisi kerja yang terlalu panjang itu bisa direlaksasikan seperti itu. Untuk mencegah resiko cedera, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Pertama, melakukan pemanasan sebelum bermain. Hal ini dapat dilakukan dengan gerakan peregangan ringan pada tangan, lengan, dan bahu untuk meningkatkan aliran darah dan mengurangi resiko ketegangan otot. Kedua, penggunaan peralatan yang ergonomis adalah kunci utama. Kursi gaming yang dapat disesuaikan ketinggiannya, meja yang mendukung posisi siku yang benar, dan penggunaan sandaran pinggang dapat mengurangi tekanan pada tubuh. Ketiga, dengan istirahat secara berskala setiap 1 jam bermain untuk melemaskan otot dan menjaga fokus. Saat istirahat, lakukan gerakan peregangan atau berjalan singkat untuk melepaskan ketegangan pada otot dan sendi. Terakhir, batasi waktu bermain 2 hingga 3 jam per sesi dan pastikan memiliki waktu tidur yang cukup untuk memulihkan tubuh. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, gamer dapat menikmati kegiatan favorit mereka tanpa harus mengorbankan kesehatan fisik. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Universitas Pajajaran menggelar pertunjukan Wayang Ajen pada Pidangan Rumawat ke-103 sebagai upaya dalam melestarikan dan memajukan budaya Sunda. Sebagai bentuk konsistensi UNPAD dalam melestarikan dan memajukan budaya, Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda atau PDPBS UNPAD selenggarakan Pindangan Rumawat ke-103 Sabtu 18 Januari di Geraha Sanusi Harjadinata, Bandung. Kali ini, PDPBS UNPAD menghadirkan Wayang Ajen dalam bentuk pameran, demonstrasi, karnaval, tari kreasi Nusantara, serta kolaborasi wayang.
Konsep wayang ajen sendiri merupakan pengembangan wayang golek yang digabungkan dengan ide kreatif serta lebih modern dalam penyampaiannya. Ketua Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Unpad Profesor Ganjar Kurnia menyebut, hadirnya pagelaran wayang ini dimaksudkan untuk memperkenalkan seni wayang kepada masyarakat, khususnya anak-anak, dan bisa menumbuhkan cinta kepada seni wayang itu sendiri. Profesor Ganjar juga berharap melalui pertunjukan ini, masyarakat bisa lebih mencintai kesenian yang dimiliki. Saya kira kita kan memang variatif, apa aja gitu. Ya, memang pada hari ini kita memang wayang dan ini adalah wayangnya bentuknya wayang modern. Terutama kemarin kan hari kemarin ditujukan untuk anak-anak sekolah. Ya, dengan anak-anak sekolah itu kemarin mungkin hampir 1.000 lah yang datang nonton ke sini. Nah, mereka diperkenalkan dengan wayang ini sebagai pintu masuk. Dengan cara yang demikian mudah-mudahan ke depan mereka akan menyenangi seni wayang ini. Dan kita tahu juga bahwa wayang ini bisa dimainkan secara modern juga. Jadi nanti kita bisa lihat bukan seperti wayang-wayang biasa, tetapi dengan menggunakan media, dengan menggunakan video, dengan segala macam. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi wayang itu kan tidak diartikan sebagai stagnan, tetapi kita lihat perkembangannya terus-menerus. Ya, mudah-mudahan mereka lebih mencintai lagi kesenian. Kami kan hanya tugasnya memperkenalkan, kemudian dengan cara yang demikian, ke depan diharapkan mereka lebih mencintai lagi kesenian yang kita miliki. Terdapat berbagai wayang yang berkolaborasi dalam pagelaran kali ini, seperti wayang kancil, wayang pantun, wayang suket, wayang kelitik, serta wayang tina plastik. Sebanyak 50 seniman tampil dalam pidangan Rumawat kali ini. Adapun lakon yang dipentaskan ialah Tembang Perkasa Ksatria Amarta karya Ki Dalang Wawan Ajen. Lakon tersebut mengandung pesan bahwa keberanian, keadilan, kesucian jiwa, persatuan, dan ketulusan adalah kunci menuju keberkahan hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Aras Arafani Herunisa Rahmatika melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.